Halo semuanya, perkenalkan saya Emraf Kaina Putra dengan ujung NIM 016. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain sebagai patokannya. Ada beberapa alat ukur dalam pengukuran. Yang pertama adalah penggaris. Penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi dari suatu benda. Skala terkecil dari penggaris adalah 0,1 cm. Yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur panjang, diameter dalam, dan diameter luar, serta kedalaman suatu benda. Skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,01 cm. Yang ketiga ada mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini digunakan untuk mengukur ketebalan, diameter dalam, dan diameter luar, serta panjang benda. Skala terkecil dari mikrometer skrup adalah 0,001 cm. Yang keempat adalah neraca tiga lengan. Neraca tiga lengan ini digunakan untuk mengukur massa dengan cara menggeser beban pada lengan neraca hingga seimbang. Skala terkecil dari neraca tiga lengan adalah 0,1 gram. Yang kelima adalah termometer. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh atau benda. Skala terkecil dari termometer ada 1 derajat Celcius, 0 derajat Reaumur, 0 derajat Kelvin, dan 32 derajat Fahrenheit. Yang keenam ada ampermeter dan voltmeter. Ampermeter ini digunakan untuk mengukur atau menghitung besar arus listrik yang mengalir. Dan voltmeter ini digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Skala terkecil dari ampermeter dan voltmeter adalah 0,1 ampere dan 1 volt. Selanjutnya, adapun jenis-jenis besaran. Yang pertama, besaran pokok, yaitu besaran ini tidak berasal dari penurunan rumus, melainkan ia merupakan besaran yang berdiri sendiri. Contohnya, panjang, massa, waktu, dan suhu. Yang kedua, ada besaran turunan. Besaran turunan ini didapat dari penurunan rumus dari besaran pokok. Contohnya, luas, kecepatan, tekanan, kecepatan, dan massa jenis. Kemudian, ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian ini disebut juga dengan ralat atau error pada hasil pengukuran sehingga mempengaruhi ketidakakuratan ukuran. Kemudian, penyebab ketidakpastian. Yang pertama, adanya nilai skala terkecil alat ukur. Semakin kecil nilai skala terkecil suatu alat ukur, maka akan semakin besar pula tingkat ketelitiannya, yang menyebabkan ralat atau error itu juga pasti akan semakin besar peluangnya. Yang kedua, ketidakpastian bersistem dan random. Misalnya dapat berasal dari ketidakpastian alat tersebut, atau kurangnya kalibrasi terhadap alat, dan mungkin faktor lain seperti udara, atau lingkungan dan bidang yang tidak rata. Kemudian, keterbatasan pengamat. Adanya keterbatasan pengamat seperti kurangnya pengalaman dalam menggunakan alat, ataupun pengalaman dalam melakukan pengukuran, atau juga pada saat pengamat sedang tidak enak badan, ia pun akan tidak fokus dalam melakukan pengamatan dan juga pengukuran. Sekian, saya kembalikan kepada teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah ketidakpastian tunggal. Ketidakpastian pengukuran tunggal didapatkan dari setengah nilai skala terkecil, yaitu 1/2 dikali NST. Lalu, ketidakpastian berulang. Langkah pertama, menghitung nilai rata-rata. X bar sama dengan jumlah X ditambah banyaknya percobaan. Lanjut, langkah kedua, mencari deviasi nilai. X bar sama dengan 1/n kuadrat sama dengan N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat per 6 min 1. Langkah ketiga, menentukan ketidakpastian relatif pengukuran KTR, yaitu KTR sama dengan sigma X per X bar dikali 100%.
semuanya, perkenalkan saya Yesa Ika Saputri dengan ujung NIM 46. Di sini saya akan menjelaskan tentang angka penting. Apa sih angka penting itu? Jadi angka penting adalah banyaknya digit angka yang diperhitungkan dalam suatu kuantitas yang diukur atau dihitung. Nah, angka penting ini berfungsi untuk membulatkan sebuah nilai dan meningkatkan kualitas kepastian pengukuran. Nah, angka penting ini terdiri dari angka pasti dan angka tafsiran. Ketentuan angka penting yaitu adalah 1. Seluruh bukan angka 0. Kedua, seluruh angka 0 yang terletak di antara 0. Yang ketiga, seluruh angka 0 yang di belakang angka 0, yaitu di depan desimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Yang keempat, angka 0 terakhir di belakang angka bukan 0 atau di belakang desimal. Contohnya 26,30 dia memiliki 4 angka penting. 30,43 dia memiliki 4 angka penting. Yang kelima, angka 0 di belakang angka bukan 0. Contohnya 59.000. Dia memiliki 2 angka penting. 6.800 dia memiliki 2 angka penting. Yang keenam, seluruh angka 0 di depan angka bukan 0. Contohnya 0,0589. Dia memiliki 3 angka penting. Selanjutnya, pembulatan angka. Pembulatan angka digunakan agar hasil perhitungan menjadi lebih ringkas dan tidak ribet. Ya, contohnya misalnya lebih sama dengan dari 5. Angka dibulatkan ke atas. Contohnya 756,8. Jadinya 757. Selanjutnya kurang dari 5, angka dibulatkan ke bawah. Contohnya 156,1. Jadinya 156.